A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى حضرة إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين ولجميع الملائكة المقربين وخصوصا ولي الله سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مشارق المغربية بريا وبحريا وخصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا ومشايخنا ولمن استمعنا هنا وخصوصا إلى أرواح Pak Jumari binti Nang Husain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini saya sedang berada di rumah Mas Soli, salah satu santri dari Pak Jumari. Nah, ini adalah kelanjutan bincang-bincang kita kemarin bersama Mas Doni. Ya, Mas Soli, saya mau bertanya di sini pengalaman Mas Soli terkait semenjak dulu menjadi salah satu santri dari Pak Jumari. Ya, silakan Mas Soli. Oke, terima kasih Mas Irwan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini alhamdulillah Mas Irwan bisa mampir ke rumah. Terima kasih Mas Irwan. Untuk masalah pengalaman ngaji saya di almarhum Pak Jumari ya sangat berkesan sekali. Termasuk Mas Irwan juga dan pemuda-pemuda di sini dulu. Jadi alhamdulillah di kampung kita dulu ada guru ngaji yang bernama almarhum Pak Jumari yang tidak asing lagi untuk di kampung kita. Jadi kita rata-rata hampir kecil semua ngajinya sama Pak Jumari. Mulai belajar alif, ba, ta sampai bisa mengaji ya sama almarhum. Semoga almarhum diterima di sisi Allah dan selalu dapat rahmatnya dan selalu dapat barokah ilmu yang dia ajarkan kepada santri-santrinya. Amin ya robbal alamin. Kesan yang nomor 2 yaitu waktu kita kan umur-umur masih seneng-senengnya, masih istilahnya orang kita masih seneng main, seneng nganut. Almarhum termasuk guru yang sangat telaten dan sangat ikhlas sekali untuk mengajar dan mengembangkan agama Allah. Kalau dinilai dari materi tidak bisa dibandingkan Mas Irwan. Jadi ya namanya guru ngaji kan sangat mulia sekali. Ya, dulu piket ya Mas Soli ya. Enggak bayar tapi kita piket ya Mas Soli ya. Ya, dulu itu kita nyapu sama ngepel tempat ngaji sendiri. Jadi setiap seminggu 1 kali itu dikasih jatah nyapu sama ngepel. Jadi tidak ada dipungut biaya, kadang-kadang malah dibikinin kue. Istilahnya itu sangat berkesan sekali dan sangat ikhlas beliau untuk mengajar kami di kampung ini.
Ya terus itu Mas Uli ya. Selanjutnya itu kemarin sempat podcast ya, tanya jawab sama Mas Doni terkait masalah siapa Mas Doni, kira-kira penerusnya di kampung kita, guru ngaji. Itu Mas Doni bilang itu Mas Oli itu termasuk salah satu santrinya Pak Jumari yang sekiranya dapat meneruskan gitu. Itu bagaimana Mas Oli? Ya kalau saya sendiri kepinginnya begitu Mas Irwan. Jadi sangat kepingin sekali saya itu mengajarkan ilmu saya biar jadi tambah, istilahnya berkembang. Maksudnya saya itu kepingin sekali, cuman kendalanya masih sekarang waktu, saya masih kerja, nomor satunya kan kerjanya jauh lagi. Nah untuk nanti kedepannya mungkin insya Allah ya saya semoga aja minta doanya juga semua kawan-kawan dan Mas Irwan, nanti suatu saat saya bisa mengajar ngaji kayak beliau untuk meneruskan amalan beliau. Itu Mas Oli, kalau dulu kan kita kalau ndak pernah sholat gitu ya, ndak boso sama orang tua, unggah-ungguh salah itu mesti kena hukum, disampat gitu. Kalau Mas Oli sendiri dulu bagaimana? Iya, sering ya. Jadi kalau namanya dipukul sampai istilah orang Jawa dulu biler ya. Jadi sampai bulat-bulat, nah itu sudah sering kita. Tapi kalau zaman dulu kan kita masih orangnya polos, jujur-jujur Mas Irwan. Jadi belum mungkin karena apa, sekarang kalau bukan modern banyak yang, kalau dulu kan misalkan enggak sholat ditanya bener ya Pak Guru, enggak sholat subuh pukul 2 kali kan, anunya apa namanya, hukumannya kan tergantung rokaat sholatnya. Duhur 4 berarti 4 pukulan, ya bendol 4 pukulan. Jadi kalau kita misalkan enggak sama orang tua, enggak pakai bahasa istilah Jawanya boso, nah jadi anu juga, makanya kita sampai sekarang alhamdulillah pemuda-pemuda yang khususnya generasi kita sama generasi di bawah kita itu nggak ada yang nggak boso sama orang tua kan. Ya alhamdulillah dengan pendidikan beliau yang tidak, dia tidak apa istilahnya, tidak nganukan biaya, tidak ada biayanya, ikhlas, benar-benar ikhlas. Kalau zaman dulu kan, makanya ya semoga lah bermanfaat ilmunya. Terus selanjutnya Mas Oli ya, selama menjadi santrinya Pak Jumari ya, yang sampai saat ini entah itu ilmunya atau kesan-kesannya yang paling Mas Oli ingat itu apa Mas Oli? Ya pesannya beliau itu cuman jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Yang nomor satu itu sholat 5 waktu memang benar-benar harus dilaksanakan dan tidak bisa ditinggal. Yang nomor 2 harus berbakti kepada orang tua. Nah itu kalau mau kuncinya hidup sukses, beliau itu dia bilang, kalau kamu kepingin berhasil, kepingin sukses, sholat 5 waktu sama berbakti kepada orang tua. Jadi jangan sampai lupa itu, dia bilang begitu. Kalau bisa syukur-syukur bisa sholat malam tahajud rutin. Nah itu kalau almarhum beliau itu sudah sholat tahajudnya rutin, ngaji Al-Qur'annya rutin. Jadi memang beliau itu sangat, ya sangat anu sekali lah, maksudnya bisa untuk kita jadikan tuntunan. Beliau yang sangat ikhlas sekali mengajar ngaji, tidak imbalan. Terus sama santrinya itu sayang sekali ya, mungkin kemungkinan itu kalau saya rasakan ya beliau itu setiap ini selalu mendoakan terus sama santrinya Mas Irwan.
Jadi saya itu memang terasa juga kayak istilahnya itu di apa ya, kalau misalkan ada kita yang gini, jadi kayak beliau itu walaupun secara secara tidak langsung itu kayak nyambung bantuannya itu. Jadi mungkin itu aja Mas Irwan. Jadi begitu Mas Soli ya. Jadi untuk kedepannya itu insya Allah Mas Soli ini melanjutkan perjuangan beliau sebagai guru ngaji ya Mas Soli, sebagai ustadz gitu ya. Insya Allah saya itu kepingin begitu. Jadi kedepannya itu kalau sudah ada waktu, saya kerja udah bisa dianukan, insya Allah saya kepingin sekali, karena ilmu itu harus di apa namanya, dia diamalkan atau diajarkan. Terus yang nomor dua, ya memang saya pengen sekali, ada cita-cita pengen ngajar, karena apa ya, seneng kayak kalau lihat bisa membantu, bisa ngajar ngaji, lihat, nah itu saya sangat senang sekali. Jadi memang ada kepingin juga, ya semoga aja nanti doanya Mas Irwan. Ya Mas Soli, kita semua insya Allah santrinya Pak Jumari mendoakan Mas Soli cita-cita luhur meneruskan perjuangan beliau. Ya Mas Soli, terakhir ya Mas Soli ya. Terakhir ini mungkin pesan-pesan untuk semua santri-santri Pak Jumari. Ya silakan dari Mas Soli. Ya alhamdulillah Mas Irwan, saya dikasih kesempatan. Jadi pesan dan kesan saya kepada semua santrinya Pak Jumari, ya itu aja dipegang teguh. Jadi kalau kepingin hidup di dunia selamat, di akhirat selamat, itu ya nomor satu, kewajiban kita sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggal. Gimana keadaan kita, walaupun mau kaya, mau miskin, mau susah, mau senang, diusahakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu harus dilaksanakan itu Mas Irwan. Jadi walaupun gimana keadaannya, sholat 5 waktu itu wajib. Beliau kan begitu. Walaupun orang mau meninggal, mau sakit, kan bisa cuman ingat saja kan kalau sholat gitu. Sampai pentingnya sholat, kewajiban wajibnya sholat 5 waktu. Nah yang kedua, kalau masih ada orang tua, ya berbakti kepada orang tua. Kalau memang sudah meninggal, ya jangan lupa istilahnya kirim apa ya, amal atau ya doa, mau Al-Fatihah, mau ngaji, jangan sampai lupa sama orang tua. Karena keselamatan ya dari situ Mas Irwan. Jadi istilahnya kalau orang yang sudah meninggal kan kita butuhnya apa, materi apa, nggak butuh, cuman ya doa itu. Sama kalau bisa ya misalkan kayak ibu apa punya rezeki, ya disisihkan untuk khususon ibunya atau bapaknya. Nah gitu Mas Irwan. Jadi pesannya begitu aja Mas Irwan, jangan lupa sholat 5 waktu sama berbakti kepada orang tua. Kalau lihat kondisinya, kalau memang orang tua sudah meninggal, ya kita doakan sama kita kasih amalan. Karena kan kalau kita amal baik kita itu kan nanti orang tua juga dapat ya gitu Mas Irwan. Itu aja Mas Irwan untuk pesan dan kesannya. Dan kalau bisa ya misalkan ada kesempatan atau di tempat lain bisa menganukan ilmunya, apa mengamalkan ilmunya, ada kesempatan ya. Semoga aja bisa ini apa namanya, bisa kayak beliau, bisa ngajar. Ya walaupun kita itu kan ngajinya masih belum istilahnya jangan 100% masih 50% aja belum benar, tapi kita paling tidak kalau bisa mengajarkan walaupun alif, ba, ta, nah gitu bisa ngaji gitu aja Mas Irwan. Sudah mantep itu Mas Irwan. Demikian perbincangan kita, saya sendiri bersama Soli, semoga bermanfaat. Silakan ditutup Mas Soli. Demikian
yang saya sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.